Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahasiswa, berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri di mata kuliah Sistem Basis Data, sudah masuk ke pertemuan 4. Namun sebelum menyimak video ini, langkah baiknya teman-teman menyimak dulu video pembelajaran yang sudah saya share sebelumnya ya. Jadi ini hanya sebuah studi kasusnya saja, untuk materinya ada di video sebelumnya. Oke? Untuk contoh kasus, di sini ada sebuah perusahaan mempunyai beberapa bagian, di mana masing-masing bagian mempunyai pengawas dan setidaknya satu pegawai. Jadi, masing-masing bagian itu ada satu pengawas dan minimal satu pegawai. Pegawai harus ditugaskan pada paling tidak satu bagian, tetapi dapat pula beberapa bagian. Jadi, pegawai itu minimal pegang satu bagian, ya, tapi ada juga yang beberapa bagian, ya. Kemudian, paling tidak satu pegawai mendapat tugas sebuah proyek. Namun, seorang pegawai dapat libur dan tidak mendapat tugas proyek. Ya, ini penjabaran dari contoh kasus tentang IRD. Selanjutnya, untuk penyelesaian ada beberapa langkah. Dimulai dari langkah pertama, yaitu menentukan entitas. Dari penjabaran tadi ada 4 entitas yang kita temukan, yaitu bagian, pegawai, pengawas, dan proyek. Selanjutnya langkah kedua, kita tentukan relasi yang digunakan di sini matriks ya. Kita gunakan matriks untuk relasinya, di mana masing-masing entitas kita masukkan ke dalam matriks. Jika entitasnya sama, seperti ini, bagian dengan bagian ini tentunya kosong. Sekarang bagian dengan pegawai yang menjadi relasi adalah ditugaskan ke, ya. Jadi bagian ditugaskan ke pegawai. Kemudian bagian ke entitas pengawas, yaitu dijalankan oleh, berarti bagian dijalankan oleh pengawas, ya. Kemudian yang kedua ada pegawai. Pegawai milik bagian, ya, atau bagian milik pegawai. Selanjutnya untuk pegawai ke proyek, ini yang menjadi relasi adalah bekerja pada. Pegawai bekerja pada proyek. Selanjutnya untuk pengawas, ini direlasikan ke entitas bagian, yaitu menjalankan. Pengawas menjalankan bagian. Kemudian untuk yang terakhir, proyek, ini kita relasikan dengan entitas pegawai, yaitu menggunakan. Ya. Ini sampai dengan langkah kedua. Selanjutnya langkah ketiga, kita menggambar IRD sementara. Ya, kita buat sudah terbentuk tadi entitas dan relasinya, sudah kita bisa hubungkan di sini kita gambarkan. Untuk bagian ini terhubung dengan pengawas atau terrelasi, yaitu bagian dijalankan oleh pengawas. Kemudian bagian ditugaskan ke pegawai. Pegawai bekerja pada proyek. Ini IRD sementara langkah ketiga. Selanjutnya, di sini ada deskripsi permasalahan. Yang pertama, masing-masing bagian hanya mempunyai satu pengawas. Masing-masing bagian hanya mempunyai satu pengawas. Kemudian seorang pengawas hanya bertugas pada satu bagian. Kemudian masing-masing bagian memiliki paling tidak satu pegawai. Masing-masing pegawai bekerja paling tidak pada satu bagian. Kemudian masing-masing proyek dikerjakan oleh paling tidak satu pegawai. Seorang pengawas bisa mendapat tugas 0 atau beberapa proyek. Artinya seorang pengawas bisa aja tidak dapat tugas atau beberapa proyek, ya. Selanjutnya mengisi kardinalitas. Berdasarkan permasalahan ini, kita bisa tentukan kardinalitasnya, ya. Yang pertama, untuk bagian. Satu bagian dijalankan oleh satu pengawas. Ya, nih, masing-masing bagian hanya mempunyai satu pengawas. Berarti satu bagian dijalankan oleh satu pengawas atau satu pengawas menjalankan satu bagian. Selanjutnya, banyak bagian ditugaskan ke banyak pegawai atau banyak pegawai yang ditugaskan ke banyak bagian. Ya, ini. Masing-masing bagian memiliki paling tidak satu pegawai, ya, berarti bisa banyak pegawainya. Kemudian masing-masing pegawai bekerja paling tidak satu bagian, ya. Jadi ini many to many, ya. Selanjutnya, banyak pegawai bekerja pada banyak proyek.
ya, atau sebaliknya banyak proyek dikerjakan oleh banyak pegawai. Oke. Langkah kelima, menentukan kunci utama dari masing-masing entitas, kita tentukan yang menjadi kunci utamanya. Di sini ada nama bagian, berarti ini kunci utama untuk entitas bagian. Kemudian ada nomor pengawas, kunci utama untuk entitas pengawas. Kemudian ada nomor pegawai untuk entitas pegawai dan nomor proyek untuk entitas proyek. Ya, ini primary key-nya. Selanjutnya langkah 6, menggambarkan IRD berdasarkan kunci. Ya, IRD-nya sudah kita buat tadi. Nah, kuncinya juga sudah kita tentukan. Langkah berikutnya berarti kita menggambarkan IRD berdasarkan kunci. Di sini keterangannya karena ada dua relasi many to many ya pada IRD sementara ya, ini IRD sementara ya. Ini ada dua yang many to many, bagian ke pegawai, pegawai ke proyek. Oke. Oleh karena itu, dibuatkan entitas baru yaitu bagian pegawai dan pegawai proyek. Kunci utama bagian pegawai adalah gabungan nama bagian dan nomor pegawai, sedangkan kunci utama pegawai proyek adalah gabungan nomor pegawai dan nomor proyek. Selanjutnya, penggambaran IRD berdasarkan kunci ya. Setelah tadi IRD sementara sudah dibuat, kemudian kuncinya juga sudah dimasukkan, maka sekarang kita lengkapi IRD-nya dengan kuncinya masing-masing ya. Di mana untuk bagian ada nama bagian sebagai kuncinya ya, primary key-nya. Perhatikan teman-teman di sini untuk atribut primary key ya, di sini ditandai dengan garis bawah ya, underline. Nama bagian ada underline-nya, berarti itu sebagai kunci ya. Untuk bagian dan pengawas juga di sini terdiri dari gabungan kunci antara nama bagian dan nomor pegawai ya. Kemudian untuk pegawai berarti nomor bagian, pengawas nomor pengawas, kemudian untuk pegawai proyek berarti di sini gabungan antara nomor pegawai dengan nomor proyek. Kemudian untuk proyek di sini ada key-nya sebagai key-nya adalah atribut nomor proyek ya. Langkah ketujuh, kita menentukan atribut yang diperlukan ya. Tadi selain atribut yang jadi key, ada juga atribut yang bukan key yang kita masukkan ya. Di sini misalkan ada nomor pengawas tadi sudah sebagai key-nya, yang bukan yaitu nama pengawas ya. Jadi atribut lain yang bukan key di sini untuk entitas pengawas ada nama pengawas. Kemudian ada apa lagi? Misalkan di sini entitas pegawai. Selain nomor pegawai sebagai key, di sini juga ada atribut yang diperlukan yaitu nama pegawai ya. Kemudian proyek pun sama, ada nama proyek ya. Selanjutnya kita transformasi antara IRD dan LRS. Jadi sebelum kita bentuk LRS atau terbentuk LRS, di sini kita transformasi dulu ya dari bentuk IRD ke LRS ya. Di mana kita petakan di sini ya. Sehingga nanti akan terbentuk, setelah dipetakan akan terbentuk LRS seperti ini ya. Di sini antara bagian dengan pengawas terhubung, kemudian bagian dengan bagian pegawai, pegawai dengan bagian pegawai, kemudian di sini proyek dengan bagian pegawai proyek, kemudian pegawai proyek dengan pegawai ya. Ini LRS yang terbentuk. Baik, mungkin hanya ini untuk penyelesaian studi kasus di pertemuan 4 tentang IRD. Mudah-mudahan sedikit membantu untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.